Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas D32A Politeknik Negeri Bandung, Prodi D3 Teknik Informatika, di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil pengembangan sistem pengenalan wajah dan deteksi suku menggunakan computer vision. Sebelumnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu anggota tim yang berkontribusi untuk membuat proyek ini. Di mana ada saya sendiri, Geraldine Gisrawa dengan NIM akhir 011, lalu ada Ihsan Zuhri dengan NIM akhir 015, lalu ada Haris Al-Rashidi dengan NIM akhir 020. Lalu selanjutnya mengenai alur presentasi, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengumpulan dataset, bagaimana kami mengumpulkan datasetnya, lalu pre-processing, bagaimana kami memulai untuk men-setup, lalu memproses data-data yang sudah kami kumpulkan. Lalu di sini langsung ke tahap implementasi face similarity, lalu yang keempat untuk ke tahap ethnic detection, dan yang kelima ini adalah fitur tambahan yaitu gender dan emotion detection. Baik, saya akan lanjut ke bagian yang pertama yaitu pengumpulan dataset. Pada pengumpulan dataset, di sini data yang kami kumpulkan adalah 3 etnis, yang dimana etnis yang pertama ada Sunda, Jawa, dan Minang. Lalu data yang terkumpul dari masing-masing etnis ini berjumlah 6 orang. Jadi total orang yang kami kumpulkan untuk kami mintai fotonya itu berjumlah 18 orang. Nah, dari 18 orang ini kami memberikan variasi-variasi yang mereka harus gunakan untuk foto yang kami butuhkan. Di mana variasi-variasi tersebut ada 6 variasi, ada datar frontal terang, ada senyum frontal terang, ada terkejut frontal terang, ada marah frontal terang, ada datar dengan sudut 45 kiri dengan cahaya terang, ada senyum 45 kanan dan cahayanya terang. Dengan total data gambar di mana tadi yang saya sebutkan ada 18 orang dengan 6 variasi, artinya 18 dikali 6 dengan total data kurang lebih ada 108 data wajah. Dengan minimal tersebut kami berhasil mengumpulkan dengan minimal 108 data wajah. Selanjutnya ke format pelabelan gambar. Di sini pada format pelabelan gambar untuk nama file yang sudah kami kumpulkan, eh, kami melakukan perubahan nama filenya, di mana nama filenya ini ada nama, strip etnis, strip ekspresi, strip sudut, dan strip pencahayaan. Dengan contoh, di sini ada Geraldine, strip Minang, strip datar, strip 45 kiri, strip terang.jpg. Lalu untuk format CSV, di sini untuk format CSV sendiri kami menggunakan kode Python. Jadi CSV yang dibuat itu di-generate menggunakan kode Python dengan kolom-kolom pet gambar, nama, suku, ekspresi, sudut, dan pencahayaan. Jadi ini sesuai dengan apa yang ada di GitHub-nya. Dengan contoh di sini ada dataset tubes /jawa /budi strip jawa strip datar strip 45 kiri strip terang.jpg. Dengan kolom selanjutnya nama Budi, suku Jawa, ekspresi datar, sudut 45 kiri, dan pencahayaan terang. Baik, segitu saja untuk pengumpulan dataset. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pre-processing yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pre-processing, di mana dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya mulai dari pengambilan gambar. Eh, ini tuh bisa mengambil gambar melalui webcam ataupun dengan mengambil dari dataset yang kami kumpulkan. Kemudian dari gambar yang diambil tadi dilakukan deteksi gambar atau wajah menggunakan MTCNN. Selanjutnya itu dilakukanlah normalisasi wajah mulai dari penyelarasan wajah, pengubahan ukuran menjadi ukuran 224 kali 224 pixel, dan juga dilakukan histogram equalisasi. Kemudian untuk menambah keragaman data, dilakukanlah augmentasi data mulai dari flipping horizontal, lalu rotasi acak antara 15 derajat, kurang lebih 15 derajat, lalu penyesuaian kecerahan dan juga penambahan noise seperti Gaussian. Dan yang terakhir, setelah dilakukan pre-processing terhadap dataset yang ada, disimpanlah data tersebut ke metadata dalam format CSV.
Oke, selanjutnya masuk ke bagian face similarity yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan face similarity yang sebelumnya itu rekan saya Hari sudah menjelaskan mengenai pre-processing. Untuk face similarity ini adalah fitur untuk membandingkan dua citra wajah untuk mengetahui tingkat kemiripannya berdasarkan fitur wajah yang ada. Di sini saya menggunakan algoritma FaceNet dengan pre-train dengan menggunakan model PyTorch. Untuk alur prosesnya secara umumnya ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada deteksi wajah. Setelah deteksi wajah, bakal dilakukan ekstraksi fitur wajah. Setelah diekstraksi, nilai-nilai embed tersebut akan dibandingkan gitu. Dimana untuk deteksi wajah di sini kami menggunakan MTCNN untuk deteksi wajah, di mana MTCNN ini lebih akurat dibandingkan dengan HR Cascade berdasarkan hasil yang udah kami lakukan pengujian, di mana untuk MTCNN ini lebih akurat karena bisa ngedeteksi untuk eh, gambar-gambar atau foto-foto dengan sudut yang 45 derajat ke kanan atau ke kiri dibandingkan dengan HR Cascade yang sulit untuk membandingkan derajat tersebut. Lalu untuk ekstraksi wajahnya di sini menggunakan Inception ResNet V1 yang dilatih dengan VGG Phase 2 untuk ekstraksi embedding wajahnya. Setelah mendapatkan hasil embeddingnya, ntar bakal dibandingkan dengan Cosin Similarity untuk mengukur kemiripan embedding. Untuk library yang digunakan di sini ada FastNet PyTorch, yang dimana FastNet PyTorch ini ada untuk MTCNN dan Inception ResNet V1. Ada Torch untuk Deep Learning Framework untuk inference modelnya, CV2, PIL, NumPy, Skylern untuk Gaussian Similarity, dan Matplotlib untuk visualisasi hasil. Baik, selanjutnya secara umum di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerjanya, di mana ketika user di sini memasukkan gambar tersebut akan dikonversi menjadi RGB. Jika belum akan dikonversi dulu menjadi RGB. Setelah dikonversi, akan masuk ke tahap deteksi wajah menggunakan MTCNN. Deteksi wajah tersebut akan menghasilkan bounding box untuk wajah, dan hasil dari bounding box tersebut akan di resize ke ukuran 160 kali 160. Jadi wajah yang sudah di bounding box tersebut akan di resize gitu. Setelah masuk ke tahap resize, di sini hasil dari resize tersebut mengubah ke tensor dan melakukan normalisasi, dan hasilnya itu akan dimasukkan ke model Inception ResNet V1. Dan setelah dimasukkan ke model tersebut akan menghasilkan vektor embedding dengan dimensinya itu 512 dimensi. Lalu hasil dari vektor tersebut akan dibandingkan menggunakan Gaussian similarity, dan nilai antara min 1 sampai dengan 1, artinya itu semakin mendekati 1 berarti wajah lebih mirip, dan jika mendekati 0 maka wajah tersebut akan tidak mirip. Di sini juga saya mencari thresholdnya yang optimal, di mana untuk mencari threshold yang optimal di sini saya menggunakan ROC curve. Untuk ROC curve sendiri di sini menggunakan algoritma yang sama juga. Di sini untuk ROC curve-nya didapat AUC-nya itu 0,9984. Artinya semakin mendekati ke angka 1, model yang digunakan untuk kita tes ini semakin bagus gitu. Namun di sini juga kami masih kebingungan apa karena data kami ini masih sedikit, masih sangat kurang gitu, hanya 18 orang. Jadi mungkin di sini bisa jadi ada overfit gitu, karena dari 0 sampai ke 1 ini, 0,0 sampai ke 1 ini grafik yang dibuat itu grafik siku gitu. Jadi kami tidak tahu apakah model untuk erosi curve ini sudah baik atau belum, karena datanya ini yang masih sedikit. Setelah mendapatkan AUC 0,9984, di sini juga mencari optimal thresholdnya didapat 0,6182. Jadi di sini untuk threshold mengukur face similarity ini batasnya itu adalah 0,6182, di mana jika lebih dari 0,6 artinya wajah tersebut mirip gitu atau merupakan wajah yang sama. Jika kurang dari 0,6 maka dapat disimpulkan kalau wajah tersebut berbeda atau orang yang berbeda. Di sini juga saya mengevaluasi menggunakan diagram atau visualisasi TSNE, di mana bisa dilihat untuk diagram sendiri ya.
cluster atau klasifikasi dari data yang ada, dari data yang kami uji di sini cukup baik, di mana tiap-tiap variasi atau tiap-tiap gambar dari masing-masing orang ini cukup berdekatan gitu. Jadi tidak ada yang saling-saling berjauhan. Misalnya di sini untuk misalnya Minang Aslim gitu. Dari hasil visualisasi ini, Minang Aslim ini hasil variasinya itu berdekatan, artinya wajah-wajah dari Aslim ini sangat-sangat mirip gitu. Tidak ada yang berbeda. Begitupun dengan wajah-wajah yang lain. Begitu untuk evaluasi dari functionality. Selanjutnya untuk ke demonstrasi aplikasi mungkin nanti akan dilakukan di akhir video. Baik, selanjutnya di sini akan dilanjutkan ke penjelasan ethnic detection yang akan dilakukan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ethnic detection. Ethnic detection merupakan proses identifikasi etnisitas seseorang berdasarkan gambar wajah menggunakan teknik machine learning dan deep learning dengan memanfaatkan model ResNet 50 dan juga MTCN untuk deteksi wajahnya. Nah, untuk alur proses utamanya, yang pertama itu mulai dari pengumpulan data, lalu dilakukan preprocessing dan dilatih model berdasarkan hasil data preprocessing tersebut, dan dihasilkan output berupa prediksi deteksi etnis dari foto wajah yang diinput. Nah, karena proses untuk data dan juga processing juga sudah dijelaskan, maka di sini kita akan fokus dengan menjelaskan pada bagian model. Pertama yaitu dengan membangun model. Nah, membangun model ini digunakan dengan tadi ResNet 50 yang nama konsepnya itu transfer learning. Kenapa? Karena ResNet 50 ini sebenarnya merupakan pre-trained model yang sudah dilatih dengan berbagai macam set yang ada di ImageNet. Namun di sini uh, dilakukan konfigurasi pada lapisan layer klasifikasinya, yang itu kita membuang top layer. Kenapa? Karena kita akan membuat layer klasifikasi sendiri. Jadi yang dipakai itu kerangka dari ResNet 50 ini saja. Nah, untuk layer klasifikasinya itu ada 4, yaitu pertama ada global average pooling yang berguna untuk mengurangi dimensi output dan dari model dasar dengan menghitung rata-rata. Lalu ada dense layer, lapisan dengan 1024 neuron dan fungsi aktivasi ReLU yang bertindak sebagai lapisan tersembunyi. Lalu ada dropout layer yang mengurangi overfitting dengan menonaktifkan 50% neuron selama pelatihan. Dan yang terakhir itu ada prediksi layer, lapisan akhir dengan jumlah neuron yang sama dengan jumlah kelas etnisitas yang menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas untuk setiap kelasnya. Jadi prediction layer ini merupakan outputnya nanti. Setelah membangun model, maka model tersebut dilatih, yang ada fungsi train pada program. Nah, digunakan untuk model dengan data pelatihan. Jadi nanti build model tadi akan dipanggil di training model ini dengan tahapan utama, yaitu pertama split data. Jadi data itu di split dengan uh, validation dan juga training. Jadi data itu dibagi dengan set pelatihan dan juga set validasi. Lalu dilakukan forward passing di mana menghasilkan prediksi yang dengan cara menghitung loss atau seberapa jauh prediksi dari label sebenarnya. Lalu ada backward pass, yaitu menghitung gradient loss terhadap setiap bobot yang akan diupdate menggunakan optimizer Adam. Jadi Adam ini merupakan algoritma optimizer yang secara umum digunakan dalam machine learning. Lalu dilakukan iterasi. Ada epoch dan juga iterasi. Nah, di sini dilakukan berapa kali model tersebut dilatih. Misalnya misalnya ada 20 epoch, jadi 20 kali model tersebut diiterasi. Nah, di sana juga ada batch dan juga uh, learning learning rate. Nah, learning rate ini menggunakan optimizer Adam tadi. Jadi dalam berapa lama model tersebut dilatih dalam satu epoch. Dan juga ada batch yang dimana dalam satu iterasi itu berapa banyak data yang ataupun sampel yang diambil. Dan terakhir ada callback. Nah, di callback ini akan
ada dua. Yang pertama early stopping yang dimana akan menghentikan training saat validasi loss tidak membaik setelah beberapa epoch. Lalu ada model checkpoint yang dimana menyimpan bobot terbaik berdasarkan metrik validasi. Lalu ada evaluasi model. Setelah dilakukan pelatihan, maka akan ada evaluasi yang dimana tadi telah dipisah ya. Ada pada training itu ada training dan juga untuk evaluate. Nah, itu digunakan pada bagian evaluasi ini yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang diuji. Dan yang terakhir adalah outputnya yang merupakan prediksi mengenai input dari gambar yang telah dimasukkan. Yang pertama itu masukkan gambar, yaitu dapat berupa input gambar ataupun juga nanti dari webcam dengan deteksi MTCNN, di mana bagian wajah akan di crop dan juga dinormalisasi dan akan forward pass ke model dan mendapatkan probabilitas tiap kelas. Lalu dari hasil probabilitas tersebut ada main prediction yang merupakan kelas dengan probabilitas tinggi. Jadi misalnya kan ada tiga suku. Nah, suku yang dengan probabilitas paling tinggi merupakan main prediction. Namun tetap ditampilkan pula probabilitas dari kelas-kelas lainnya. Jadi misalnya ada tiga, Minang, Sunda, dan juga Jawa. Jadi Minangnya misalnya 40% yang itu tertinggi, atau lalu dilanjutkan ada Sundanya 20 dan Jawanya juga berapa sisanya. Begitu. Begitu merupakan penjelasan untuk ethnic detection. Selanjutnya ada gender detection yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur tambahan yang menjadi bonus di tugas kali ini, yaitu gender detection dan juga emotion detection. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait gender detection. Tujuan fungsionalnya itu untuk mendeteksi wajah dan mengklasifikasikan gender secara otomatis dari citra wajah menggunakan deep learning. Nah, menggunakan pre-train mobile net v2 di ImageNet sebagai backbone. Alasannya itu karena memiliki keuntungan dalam efisiensi komputasi, karena ini tuh lebih ringan dan cepat, dan juga ingin mencoba selain ResNet. Dan juga selanjutnya layer awal itu di freeze, lalu ditambahkan layer dense, dropout, dan softmax untuk klasifikasi antara kelas female dan juga male. Nah, arsitektur end-to-end-nya itu kurang lebih sama secara umum dengan yang ethnic detection. Pipeline mencakup deteksi wajah menggunakan MTCNN, lalu pre-processing, crop, resize, dan normalisasi, lalu dilakukan proses klasifikasi dengan menggunakan mobile net v2 tadi yang ditambahkan dengan custom layer, dan juga antarmukanya menggunakan Streamlit. Kemudian manajemen model, terdapat fungsi save model untuk menyimpan arsitektur dan juga bobot, lalu dan ada juga load model untuk memuat bobot atau model penuh. Ini tuh fungsi yang ada di file genderdetection.py Python, yang fungsinya itu untuk mengcustom atau melakukan fine tuning terhadap model pre-train mobile net v2 tadi. Dan juga load model itu untuk memuat model yang hasil pembelajaran yang dilakukan. Kurang lebih workflow atau cara kerja secara umumnya seperti ini. Dimulai dengan inisialisasi, memanggil kelas gender recognizer, kelas fungsi init atau konstruktornya, lalu melakukan set image ke 224 x 224 pixel, lalu membuat instance MTCNN dan bangun arsitektur model, lalu mendeteksi wajah, melakukan proses input gambar,
Lalu seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika perlu itu akan dikonversi ke RGB. Dilanjutkan dengan eh, proses mendeteksi wajahnya dengan fungsi detect faces. Lalu selanjutnya memilih bounding box tertinggi, confidence-nya lebih dari 0,9. Kemudian melakukan proses pre-processing, menambah padding pada bounding box, crop wajah, dan juga melakukan resize, dan terakhir melakukan normalisasi pixel. Setelah itu semua selesai, maka selanjutnya itu proses prediksi apakah citra yang dianalisis itu masuk ke kelas female ataupun male. Outputnya itu akan ditampilkan di web, di Streamlit, disertai confidence, dan juga uh, ada juga fitur simpan model. Oke, lanjut. Nah, fitur tambahan lainnya yaitu emotion detection. Dilihat secara umum workflow-nya itu sama dengan gender detection. uh, uh, Implementasinya itu secara alur sama, namun ada beberapa hal yang berbeda. Diantaranya itu kelas dan label. Gender detection itu hanya punya dua kelas, female dan male. Namun jika emotion memiliki beberapa kelas. Kami mendefinisikan 4 kelas utama, yaitu datar, marah, senyum, dan juga terkejut, menyesuaikan dengan dataset. Karena perbedaan jumlah kelas yang diprediksi itu berbeda, mempengaruhi arsitektur model dan juga pengolahan datanya juga akan berbeda, dikarenakan eh, deteksi emotion itu lebih banyak kelasnya, variasinya, maka proses pelatihan dan pengolahan data juga mungkin lebih kompleks. Dan juga dari hasil prediksinya itu untuk gender, karena hanya dua, biner, female dan male, hasilnya itu cukup akurat. Namun untuk ekspresi masih belum seakurat gender detection. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai demo aplikasi. Yang pertama itu untuk face similarity. Nah, di sini ada dua pilihan untuk memilih gambar pertama dan gambar kedua yang ingin kita bandingkan. Misal di sini saya mengambil dataset yang sudah kami kumpulkan. Yang pertama saya akan mencoba untuk mengambil data yang sama. Apakah nilainya itu akan similarity-nya akan bernilai 1 atau tidak. Kita bandingkan dengan wajah. Untuk thresholdnya ini 0,60 sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Masih running. Jadi untuk percobaannya mungkin saya akan melakukan 2 kali. Nah, similarity score-nya ini didapat 1,00, artinya wajahnya sama dan orangnya pun sama gitu. Karena dari dua data yang sama. Selanjutnya kita akan coba lagi untuk wajah yang berbeda. Misalnya di sini ada Aslim sama Minang Farel. Kita bandingkan. Nah, dari hasilnya di sini mendapatkan similarity score-nya itu 0,35. Artinya similarity score-nya itu kurang dari 0,60, berarti wajahnya itu beda atau orangnya tuh beda, tidak sama. Baik, selanjutnya akan demonstrasi mengenai ethnic detection yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lalu di sini saya akan mendemokan mengenai fitur ethnicity detection. Nah, di sini ada dua tab. Pertama ada tag ethnicity yang merupakan untuk input dan juga prediksi etnis, lalu ada train model.
Pertama kita ke train model dulu. Nah, di sini itu merupakan awal dari proses train model yaitu pengambilan dataset yang telah diproses sebelumnya di pre-processed dataset. Yang merupakan yang berikut merupakan pad dari dataset yang telah diproses. Di sini ada batch size merupakan banyak sampel yang yang diambil ataupun gambar yang diambil selama proses iterasi training setiap kali proses iterasi training. Lalu ada epoch. Epoch di sini berapa kali training dilakukan? Misalnya 1 sampai 20 di sini. Nah, di sini ada model saved merupakan hasil ataupun output dari training modelnya. Lalu ada learning rate merupakan lama training yang dilakukan selama satu epoch. Lalu ada validation split merupakan parameter untuk membagi antara data validasi dan juga data training. Nah, karena proses training model ini cukup lama, maka di sini kami sudah melakukan training terlebih dahulu. Jadi kita langsung masuk ke deteksi etnisnya saja. Dapat lihat di sini modelnya sudah di-loaded successfully. Kita langsung saja ke input gambarnya. Di sini kami ambil contohnya. Nah, dapat dilihat hasil dari prediksinya, yaitu confidence-nya untuk main confidence-nya yaitu suku Minang dengan 85% dan face detection confidence-nya 100%. Jadi mukanya terdeteksi 100%. Nah, di sini juga ada rankingnya, top 3-nya. Yang tadi Minang itu main prediction-nya, lalu Jawa dan juga Sunda sisanya. Jadi ini tuh merupakan confidence-nya. Jadi confidence bahwa Jawa itu cuma 11% dan juga Sunda itu cuma 3%. Jadi ini sesuai dengan data training diambil merupakan data dari Minang. Sekarang kita coba dengan webcam. Baik, di sini merupakan deteksi etnis secara real time dengan webcam. Nah, saya sendiri merupakan orang Minang dan di sini terlihat main prediction merupakan Minang 86%. Maka itu sesuai ya, dan juga ada face detection 100%. Jadi face di sini wajah saya terdeteksi 100%. Lalu ada top 3-nya ya. Jadi saya itu kemungkinan untuk Jawanya itu 8% dan Sundanya itu 3%. Mungkin sekian untuk demonstrasi mengenai ethnicity detection. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi untuk fitur tambahan yakni gender recognition dan emotion recognition. Sama seperti ethnicity detection, di fitur tambahan juga terdapat dua tab di mana ada tab detect gender dan juga train model. Untuk halaman train model, fungsi dan tampilan itu kurang lebih sama seperti di fitur ethnicity detection yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Lalu ada tombol start training untuk memulai trainingnya. Di sini ada beberapa visualisasi diagram yang menggambarkan data set yang kami miliki dalam konteks gender male dan juga female. Dan juga ini jika dikelompokkan berdasarkan etnis, ada Jawa, Minang, dan Sunda, biru untuk male dan merah muda untuk female. Nah, saya akan melakukan demo untuk detect gendernya. Sama, ada dua opsi dengan melakukan upload image atau detect secara real time menggunakan webcam. Saya akan mendemokannya pertama untuk mengupload image. Nah, di sini sudah terupload satu image, lalu saya akan
menekan tombol detect gender untuk memulai proses deteksi gendernya. Nah, kesimpulannya didapatlah bahwa gambar yang diupload itu terdeteksi sebagai female dengan tingkat confidence 97,52%, dan ada face detection confidence-nya itu 99,93%. Di sini diberi tanda dengan warna merah muda untuk box female. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena gender itu kelasnya hanya ada dua, female dan male, maka sistem dapat dengan model lebih mudah untuk membedakan mana male dan juga female. Untuk webcam deteksi real time, oh iya, karena ini saya sekaligus melakukan recording dan keterbatasan laptop, maka terdapat delay dan juga patah-patah dalam deteksi secara real time. Namun di sini ada ke indikator kesimpulan di mana terdeteksi male dengan tingkat confidence 73. Nah, lalu fitur tambahan selanjutnya yaitu emotion recognition. Untuk train model itu sama juga seperti fitur sebelumnya. Lalu saya akan mendemokan untuk mencoba mengupload image. Saya akan mencoba mengupload foto tersenyum. Nah, proses deteksi emosi sudah selesai. Disimpulkan emosi yang terdeteksi senyum. Nah, namun karena dataset yang kami miliki dan juga kelas yang lebih banyak dibanding gender, tingkat confidence-nya lebih rendah. Ini dapat dilihat. Sebentar. Nah, perbedaan kemungkinan untuk tiap kelasnya itu tidak terlalu jauh seperti gender. Jadi model yang dimiliki belum bisa mendeteksi secara akurat dibandingkan deteksi gender.